Pengeluaran petugas kebersihan Rp400.000, Manofatim Rp300.000, pembelian sendal sebanyak 5 pasang Rp50.000. Total pengeluaran pada minggu ini Rp750.000 dan saldo hingga saat ini 5 Rajab 1436 Hijriah Rp24.640.650. Demikian keadaan keuangan kita hingga saat sekarang ini. Kemudian adapun pelaksanaan salat Jumat pada Jumat kali ini untuk khatib Ustaz Muhammad Hanif LCMA. Alhamdulillah Ustaz sudah berada bersama kita, dan untuk imam Bapak Zulkifli MPD, kemudian untuk muadzin saudara Suni Al-Fikri dari Mute. Waktu salat Jumat masuk pada hari ini pukul 12:17 menit, karena waktu sudah masuk kepada jemaah yang telah hadir ke tempat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada khatib kami persilakan, dan kepada muadzin untuk kami tempat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذي أبهج قلوب العارفين ذكره وعرفانه وأدرك ذنوب المستغفرين عفوه وغفرانه وأهلك جميع المستكبرين قهره وسلطانه تعالى عن سمة الحدوث وشأن العيوب شأنه سبحانه وهو راحم الخلق ورحمانه نحمده على آياته حمدا يقترن به رضوانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المنزل عليه من الله قرآنه وعلى الله تكلانه اللهم صل على نبينا وإمامنا وقائدنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهديه وسننه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حيثما كنتم وأينما كنتم حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين فلن تضلوا أبدا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur yang pantas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala juga berkenan untuk melimpahkan selawat dan salamnya yang bermakna rahmat dan ampunannya, yakni kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada semua umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya yang telah mengikuti ajaran beliau dengan benar sesuai dengan fatwa para ulama kita yang mulia. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hadir mengajak kita semua, mari masing-masing kita memuhasabah diri kita masing-masing, yakni takwa kita, takut kita kepada Allah. Karena sebaik-baik bekal yang harus ada dalam diri kita demi sebuah keselamatan hidup dunia dan akhirat tiada lain tiada bukan dalam takwa adanya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pesan khutbah Jumat kali ini yakni tanda-tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk ciptaan Allah yang kita harapkan hanya ridha-Nya, kasih sayang Allah kepada kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada hamba-Nya, maka Allah taala akan memudahkan seluruh urusannya.
mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhannya. Allah akan bahagiakan kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian puluh tahun kita sudah hidup. Sekian banyak amal yang telah kita lakukan. Sekian ibadah yang telah kita laksanakan. Dan sekarang begini kehidupan kita. Kita hendak tahu apakah Allah Ta'ala pada detik ini telah ridho kepada kita atau belum, dan jika ridho seberapa besar ridho Allah kepada kita, dan bagaimana kehidupan kita nanti adanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mencatat, mengutip dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada hamba-Nya tersebut. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan jaga hamba-hamba-Nya yang beriman itu daripada fitnah dunia. Dia hidup di dunia tetapi tidak tenggelam pada kenikmatan dunia. Layaknya orang yang berenang di sungai, tentu dia harus mengikuti arus sungai tersebut, akan tetapi dia tidak tenggelam oleh deras atau pelannya arus sungai itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala jaga hamba-hambanya yang beriman, yakni daripada fitnah dunia. Dalam hal ini Nabi kita bersabda, "Ihfazillah yahfazaka, ihfazillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, jagalah perintah-perintahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Dan jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Dalam hadis lain dari Hakim Baihaqi, Nabi kita bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hambanya yang beriman daripada fitnah dunia, sebagaimana engkau menjaga makanan dan minuman bagi orang-orang yang sakit yang ada di antara engkau, karena engkau takut kalau terlambat dia makan, orang itu akan meninggal. Begitulah Allah Ta'ala menjaga kita orang yang beriman. Dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka ketika mereka lupa atas apa yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan kepada mereka semua pintu-pintu kesenangan dunia, sehingga ketika mereka bergembira, berbahagia atas apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, ketika itu kami azab dia secara tiba-tiba, wa idza hum mublisun, mereka dalam keadaan diam lagi putus asa. Begitulah orang-orang yang tenggelam pada fitnah dunia tersebut. Yang kedua, tanda-tanda bahwa Allah ridha kepada hambanya, Allah akan jadikan dia seorang yang soleh, seorang yang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu baru langkah yang pertama, langkah kecil untuk menjadi orang soleh, maka itu sudah merupakan pertanda bahwa Allah sayang kepada hamba tersebut. Allah hendak pilih dia menjadi hamba-hambanya. Hadis berbunyi, Nabi kita bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dunia, kesenangan dunia kepada siapa saja, baik kepada orang-orang yang dicintainya dan juga kepada orang-orang yang dibencinya. Akan tetapi kepada orang-orang yang dicintainya, maka Allah Ta'ala akan berikan dia suatu hidayah, petunjuk untuk beramal soleh, untuk beragama yang benar. Hadis Ahmad Hakim Baihaqi. Yang ketiga, di antara tanda bahwa Allah sayang kepada kita, hadis Nabi, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah telah menjadikan dia orang yang baik, maka Allah berikan dia suatu pemahaman agama, paham akan agama. Adalah bagian daripada tanda cinta Allah kepada kita. Kita belajar, kita menuntut ilmu adalah bagian daripada upaya untuk memahami agama tersebut. Yang nomor 4 di antara tanda bahwa Allah juga sayang kepada kita,
diri kita sifat kelembutan, pikiran yang lembut, tutur kata yang lembut, sikap yang lembut. Dalilnya hadis Nabi dari Ahmad dan Tirmidzi, Nabi bersabda, jika Allah ingin memberikan kebaikan pada sebuah keluarga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada masing-masing individu daripada keluarga tersebut sifat kelembutan. Seorang suami yang bersifat lembut terhadap istrinya, seorang istri yang bersifat lembut terhadap suaminya, kedua orang tua yang kasih sayang lembut kepada anak-anaknya, dan seterusnya. Begitulah dikiaskan juga dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Orang yang diberikan rahmat Allah, maka pikirannya lembut kepada semua, kasih sayang kepada semua. Yang kelima, di antara tanda bahwa Allah juga sayang kepada kita, Allah akan mudahkan kita untuk menjadi orang yang taat. Dan di antara tanda ketaatan seorang adalah adanya sifat sabar dalam diri kita. Karena tidak mungkin orang akan taat kalau dia tidak memiliki sabar dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam hal untuk menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi muttafaqun alaihi, Nabi bersabda, tidak ada satu pemberian yang lebih besar dan yang lebih bernilai yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang kecuali sifat sabar yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati orang tersebut. Yang keenam, di antara tanda juga bahwa Allah sayang kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga hamba tersebut daripada perbuatan dosa-dosa besar, maksiat-maksiat yang besar. Keinginan ada, niat ada, kemauan ada, karena manusia memang dipenuhi dengan hawa nafsu dan setan selalu menggoda kita. Akan tetapi karena sayangnya Allah kepada dia, setiap pintu yang terbuka, setiap kesempatan yang terbuka untuk melakukan kejahatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup bagi orang tersebut. Demikian kata para ulama yang kita yang mulia. Oleh karena itu kita diajarkan untuk berkata, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya kita untuk mampu berbuat baik, dan tidak ada daya kita untuk mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali karena memang Allah sayang kepada kita semua. Selanjutnya juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala akan selalu memberi ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya yang beriman, dan itu merupakan tanda bahwa Allah sayang kepada hamba tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Nabi kita bersabda, senantiasa ujian itu akan menimpa mukmin-mukminah, baik pada jasadnya, baik pada hartanya, maupun baik pada anak-anaknya, sehingga sampai nanti dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak berdosa. Ujian, cobaan yang menimpa orang beriman adalah upaya Allah Ta'ala untuk membersihkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat kita. Hadis Nabi, inna 'idhamal jazaa ma'azabil bala, sesungguhnya ganjaran yang besar itu ada pada musibah yang besar. Wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila cinta kepada sebuah kaum, maka Allah Ta'ala akan uji kaum tersebut. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha terhadap ujian itu, maka Allah ridha kepadanya. Faman sakhita falahu as-sakhtu, barang siapa yang tidak ridha, yang murka, yang marah terhadap ujian yang menimpanya, maka juga Allah marah kepadanya. Yang kedelapan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal a'malu khawatimuhum, bahwa sesungguhnya amal itu dihitung, yakni terhitung pada penghujung sebuah amal. Betapa soleh pun kita sekarang, betapa taatnya pun kita sekarang, akan tetapi apabila
sungguh maka terhapuslah seluruh kebaikan-kebaikan kita yang lampau. Dan sebaliknya apabila buruk kita sekarang, begitu durjananya kita sekarang, akan tetapi sedetik sebelum kematian kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan kita untuk beramal soleh, maka al-Islamu yahdi man kana qablahu. Semua keburukan-keburukan kita akan terhapus oleh satu detik amal soleh yang telah kita lakukan. Bagaimanapun yang itu adalah penghujung daripada kehidupan kita. Maka puncak daripada tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya tersebut, pada akhir daripada kehidupannya, Allah Ta'ala mudahkan dia untuk beramal soleh. Lidahnya mampu berkata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu maka Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Semoga Allah Ta'ala tutup kehidupan kita dengan penutup kehidupan yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina wa imamina wa qaidina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi hadihi wa sunanihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa aina ma kuntum haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fiikum amrayn falan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma sahhil umurana kulliha umurad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al kulla mushkilin sahla idza syi'ta. Allahumma ansurna wa la tansur 'alaina wa ankurna wa la tankur 'alaina. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum wa khudhul man khadhala dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala taj'alna minhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar. Hayya 'alas
السلام